sebuah tempat penting untuk mobilitas strategis zaman dulu. Letaknya berada di pesisir utara Jawa, sebagaimana menjadi lalu lintas pelabuhan bandar perdagangan kuno, juga dilintasi jalan Trans Jawa dan Dallas. Di wilayah selatan merupakan areal pertanian yang subur. Seorang warga Belanda bernama Dehan pada tahun 1622 pernah mengadakan perjalanan di bumi Mataram melewati pantai utara Jawa, diantaranya Kabupaten Pemalang. Selain itu, Peter Grant, seorang utusan VOC, juga pernah mengadakan perjalanan dari Semarang melewati Wiradesa dan pesisir utara Pemalang pada tahun 1630. Mereka melaporkan keadaan kondisi tanah yang subur di sepanjang rute yang dilaluinya, di mana sangat potensial untuk membuka lahan pertanian. Tak lama kemudian, tanaman tebu banyak dijumpai. Setelah Belanda banyak membuka lahan-lahan perkebunan untuk tanaman tebu, terutama hampir di seluruh Pulau Jawa, dengan maksud sebagai bahan baku pembuatan gula, maka dimulailah era industri gula oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan pabrik-pabrik gula secara masif di seluruh Pulau Jawa. Industri tradisional gula tumbuh, terutama dilakukan oleh pengrajin lokal dan pedagang Tionghoa. Teknik penggilingannya masih dilakukan dengan tenaga sapi yang berputar atau dengan kincir air yang sederhana. Ini terjadi pada era 1800-an sampai 1830. Sejak itu sudah terbentuk sistem produksi dan perdagangan gula yang melibatkan warga pribumi, petani, pedagang Tionghoa, dan akhirnya Belanda yang membeli dan menguasai gula dari para pedagang. Setelah Belanda menguasai hegemoni gula atas Tionghoa dan pribumi rasa kemitraan, mulai masuk pada periode industri gula. Hal ini terjadi sejak diberlakukan tanaman paksa. Setelah Belanda menguasai hegemoni gula atas Tionghoa dan pribumi rasa kemitraan, mulai masuk pada periode industri gula. Hal ini terjadi sejak diberlakukan tanam paksa tahun 1830 sampai 1870. Akhirnya penghapusan tanam paksa diberhentikan karena dirasa tidak berkeadilan. Lahirlah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870 yang diterapkan oleh kerajaan Belanda di semua negara koloninya. Sejak 1870 lahirlah liberalisasi ekonomi dunia, terutama oleh negara-negara kolonialis terhadap daerah kependudukan. Kiprah pergulaan Hindia Belanda di Nusantara dimulai tahun 1830. Puncak kejayaannya tahun 1929. Sejak tahun 1870 masuknya modal asing dengan kebijakan privatisasi perusahaan berakibat meningkat drastis produksi gula hingga menjadi eksportir gula terbesar di dunia.